Halo semuanya, kita dari tim penelitian PDP ingin membagikan penelitian kami yang berjudul Mindfulness sebagai intervensi sederhana dalam meningkatkan kepatuhan, pengobatan, dan kemandirian pasien hipertensi di Indonesia. Anggota dari penelitian ini antara lain Mas Adi Irawan, Apoteker Kusumaningtyas WRB, Devina Ayunityas dan Nia Nirmawati dari Universitas Kita Bangsa, Surakarta. Penelitian ini dilandasi atas adanya fenomena bahwa pasien hipertensi usia dewasa teridentifikasi memiliki kepatuhan pengobatan yang rendah, yaitu sekitar 30%. Dan stigma pengobatan jangka panjang yang kurang membuat mereka nyaman, serta kurangnya kesadaran diri dan kemandirian dalam proses pengobatan. Fenomena ini ditemukan di beberapa komunitas di bawah binaan Puskesmas Sukoharjo. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di wilayah tersebut dengan total dana 21.490.000 rupiah. Solusi atas permasalahan tersebut adalah program mindfulness yang terdiri dari 8 sesi, di mana per sesinya dilakukan secara hybrid, baik dalam kelompok maupun individu. Setelah diberikan intervensi, maka dilakukan evaluasi berupa pengukuran tekanan darah, kepatuhan pengobatan dengan instrumen NMES, kemandirian pasien dengan SCHI, dan data yang ditemukan dianalisis menggunakan ANOVA dan TTES. Keunggulan dari penelitian ini adalah merupakan intervensi yang sederhana, murah, memiliki kontekstual budaya Indonesia, dan mudah diterapkan secara berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa data yang kita peroleh sama, maka kami melakukan pelatihan data collector, sehingga bias penelitian dapat diminimalisasi. Berikut merupakan prosedur pengumpulan data yang kami lakukan. Yang pertama, kita rekrut partisipan, ikuti dengan screening kelayakan, di mana mereka merupakan pasien dengan riwayat memiliki peningkatan tekanan darah. Kita bagikan inform consent dan partisipan yang bersedia menandatangani inform consent kita masukkan dalam bagian penelitian kami. Kita lakukan penelitian tekanan darah, kepatuhan obat, dan self-care. Partisipan yang kita dapatkan kemudian kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi, di mana diberikan program mindfulness selama 8 sesi, dan kelompok kontrol yang diberikan perawatan standar. Setelah diberikan intervensi, kita lakukan pengukuran dan diikuti pengukuran lanjutan sebagai follow-up 1 bulan kemudian. Setelah data terkumpul, kita periksa ulang. Dan apabila ada missing data, maka akan kita lakukan tindakan penanganan data. Lalu dilakukan analisis statistik. Lebih lanjut, kami akan mempresentasikan terkait sesi mindfulness yang kami berikan untuk manajemen hipertensi, di mana sesi 1 dan 2 merupakan sesi kelompok yang mempelajari dasar-dasar mindfulness yang meliputi pernapasan dan meditasi, serta pengalaman berbagi terkait penyakit hipertensi yang diderita. Kemudian, peneliti juga akan mengedukasi pasien tentang manfaat mindfulness.
Setelah itu dilanjutkan dengan sesi individu, di mana instruktur mendalami tantangan pribadi pasien dalam mengikuti program. Dilanjutkan dengan sesi kelompok untuk memperdalam latihan yang telah dipelajari. Pada sesi final, dilakukan kegiatan individu untuk memahami lebih lanjut mindfulness serta dukungan yang kontinu. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa kelompok intervensi dan kontrol memiliki perbedaan dalam penurunan tekanan darah, di mana kelompok intervensi memiliki penurunan sekitar 8 poin untuk tekanan darah diastolik dan 7 poin untuk tekanan darah diastolik. Begitu pula dengan kepatuhan pengobatan hipertensi, kelompok intervensi mengalami 15 poin kenaikan pada peningkatan kepatuhan. Pada kemandirian, kelompok intervensi memiliki peningkatan kemandirian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dalam melakukan penelitian, maka kami perlu mendiseminasikan hasil penelitian. Karenanya, kita wujudkan hasil penelitian dalam artikel ilmiah yang akan terpublikasi di Journal of Applied Nursing and Health, terindeks SITA 2. Kemudian kami juga melakukan international conference dengan proceeding kami yang berjudul Mindfulness for Hypertension Management, Mapping Evidence and Gaps in Medication Adherence. Kami juga melakukan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar yang berupa buklet edukasi. Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa kendala seperti kesibukan partisipan yang telah kita bisa handle dengan penyusunan jadwal intervensi yang fleksibel dan metode hybrid. Solusi berikutnya adalah terkait koordinasi tim instruktur. Perlu dilakukan komunikasi lebih intensif supaya tercapai hasil penelitian yang baik. Beberapa dokumentasi yang telah kita abadikan, mulai dari studi pendahuluan hingga implementasi. Ke depan, penelitian ini tidak akan hanya terhenti pada uji keefektifan dan kelayakan program. Di tahun berikutnya, kami, tim penelitian, akan melakukan penguatan implementasi dan perluasan konteks, di mana kita analisis kebutuhan komunitas akan mindfulness. Begitu pula, tahun kemudian kita akan melakukan evaluasi dampak jangka panjang dan fokus ke konteks sosial ekonomi. Dan di tahun 2028, kita akan mengembangkan model intervensi dan integrasi ke sistem kesehatan. Demikian penelitian kami. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, dan juga tim reviewer, monitoring dan evaluasi penelitian dosen pemula, LPPM Universitas Kota Bangsa, serta Puskesmas Sukoharjo yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.